Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca puja niyanang etam manggala muttamanti. Ya, pimpinan upacara, para pandita, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara hadirin. Tama-tama saya menyampaikan anumodana. Anumodana adalah kata yang berasal dari bahasa Bali. Artinya ikut berbahagia. Nah, kapan saja kita mendengar, kapan saja kita melihat, kapan saja kita mengetahui ada orang yang mendapatkan keberkahan, ada orang yang mendapatkan keberuntungan, kita ikut bahagia. Namanya anumodana. Ya, pada pagi hari ini saya melihat, menyaksikan umat-umat dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, dengan bergembira, dengan telah kumpul di sini untuk bersama-sama melakukan peringatan atau perayaan salah satu hari suci dalam ajaran Sang Buddha, yaitu hari Asada. Ya, tadi sudah. Ya, pada hari ini kita melakukan puja, penghormatan kepada Buddha Dhamma Sangha. Nah, tadi kita mulai dengan mempersembahkan lilin, dupa, bunga dan lain-lain. Ini adalah disebut amisa puja. Kita memuja dengan benda-benda. Ada lagi cara memuja, ada lagi cara menghormat yang lebih tinggi nilainya daripada misa puja. Disebut pati-pati puja. Pati-pati puja itu kita memuja, kita menghormat dengan melaksanakan ajaran ya Guru Agung kita sama Sang Buddha Gautama. Ya, intinya adalah dana, sila, bawana. Nah, tadi pagi-pagi sudah melakukan binapata. Nah, ini juga artinya melaksanakan ajaran Sang Buddha, binapata perdana. Kemudian tadi juga sudah diberikan sila, 5 sila, Panatipata, Weramani, Sikapadang, Ramadiyami, dan seterusnya tadi. 5 sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan pelanggaran seksual, tidak berbohong, tidak minuman keras, melaksanakan 5 sila. Ini juga adalah melaksanakan ajaran Guru Agung kita sama Sang Buddha Gautama. Kemudian yang selanjutnya tadi kita juga sudah meditasi bawana, metta bawana. Nah, ini juga kita melaksanakan ajaran Guru Agung kita. Jadi kita sudah melaksanakan ajaran apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita, dana, dari Pinapata, kemudian sila, melaksanakan 5 sila, bawana, kita tadi melaksanakan metta bawana. Ini disebut pati-pati puja.
Pati-pati puja. Kita memuja dengan melaksanakan ajaran Guru Agung kita. Jadi pada pagi hari ini kita sudah komplit melakukan Amisa Puja dan Pati-pati Puja. Dan di dalam Manggala Sutta Guru Agung kita mengajarkan ada 38 keberkahan. Salah satu adalah puja ca puja niyanang eta manggalamu temang. Kita melakukan puja kepada yang patut dipuja, maka kita mendapat keberkahan. Jadi saya melihat, menyaksikan waktu umat semuanya melakukan puja, melakukan penghormatan, Amisa Puja, Pati-pati Puja, semuanya mendapatkan keberkahan. Saya melihat, menyaksikan waktu umat semuanya mendapatkan keberkahan. Saya ikut bahagia, namanya anumodana, anumodana. Kita semua berkumpul di sini untuk sama-sama memperingati, merayakan hari suci Asada. Ada yang baru pertama kali, ada yang sudah mungkin 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Jadi Asada itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Pali sebenarnya Asalha. Bahasa Pali Asalha, bahasa Sanskerta Asada. Adalah nama bulan, nama bulan penanggalan Buddhis. Itu bersamaan dengan bulan Juli, Jadi pada bulan purnama dalam bulan Juli, terjadi peristiwa yang sangat penting, yang sangat bersejarah, di mana Sang Buddha memberikan pelajaran pertama kali kepada 5 pertapa. Khotbah ini disebut Dhamma Cakkappawattana Sutta. Khotbah tentang memutar roda Dhamma. 45 tahun sebelum penanggalan Buddhis. Sekarang penanggalan Buddhis adalah 2561. Jadi 45 tahun sebelum penanggalan Buddhis. Karena penanggalan Buddhis itu dimulai sejak sama Sang Buddha meninggal dunia. Ini pemutaran roda Dhamma terjadi 45 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Jadi 2561 ditambah 45, 2606 tahun yang lalu. Diputar roda Dhamma. Sampai sekarang roda Dhamma itu masih berputar. Sudah lebih dari 2600 tahun. Dan akan berputar terus. Karena sampai sekarang ajaran Sang Buddha itu masih bisa dikenal, masih komplit. Ajaran Sang Buddha itu di awal-awalnya adalah dihafal, kemudian ditulis di daun lontar. Sekarang dijadikan buku, buku. Di Thailand itu bukunya sudah komplit. Kitab suci umat Buddha sudah komplit. Ada 45 jilid. Yaitu Vinaya Pitaka ada 8 jilid. Sutta Pitaka ada 25 jilid. Kemudian Abhidhamma Pitaka ada 12 jilid. 8 tambah 25 33 tambah 12. 45 jilid sudah komplit dalam bahasa Pali. Huruf Thailand kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Thailand. 45 jilid lagi. Kita baru saja mengadakan di Pitaka Centing di Borobudur baru selesai. Yaitu membacakan lagi apa yang sudah diajarkan oleh Guru Agung kita selama 45 tahun di Candi Borobudur beberapa hari yang lalu.
Tipitaka Centing ya, Tipitaka Centing. Nah ini ya ajaran Sang Buddha ya, kita masih kenal sampai sekarang. Ya, jadi mulainya diputar 2600 ya, 6 tahun yang lalu diputar. Sampai sekarang masih kita kenal ajaran beliau. Yaitu tentang ya, ajaran beliau ini yang pertama kali hasil penemuan beliau. Karena beliau sebelum berhasil menjadi sama Sang Buddha, terlahir sebagai seorang pangeran, ya, Pangeran Siddhartha. Ya, 623 tahun sebelum penanggalan Masehi. Ya, di Lumbini. Ya, kemudian pada usia dewasa, ya, pangeran menemukan penderitaan umat manusia, ya, yaitu usia tua, sakit dan kematian. Nah, ini penderitaan ini adalah universal ya, bukan hanya umat Buddha saja yang menderita, tapi umat yang bukan agama Buddha juga menderita ya, semua makhluk hidup ya, menderita usia tua, sakit dan kematian. Kemudian beliau merenungkan apakah ada jalan untuk bisa mengatasi supaya tidak menderita. Nah, kemudian beliau merenungkan kalau tetap jadi pangeran ya, tidak bisa menemukan itu jalan. Kemudian beliau memutuskan untuk meninggalkan ya hidupnya sebagai yang mewah itu sebagai pangeran. Ya, punya istana ya, ada 3 istana itu. Beliau tinggalkan hidupnya sebagai pangeran itu yang mewah-mewah, jadi pertapa. Pertama-tama beliau berguru kepada tapa yang terkenal pada saat itu yang namanya Alara Kalama. Nah, dari guru ini beliau mewariskan semua kepandaian gurunya ya, mencapai meditasi yang mendalam, disebut arupa jhana tingkat 3. Nah, meskipun beliau sudah mencapai tingkat meditasi yang mendalam itu, beliau masih belum menemukan jalan untuk ya mengatasi atau mengakhiri penderitaan. Akhirnya beliau tinggalkan dan berguru lagi kepada petapa yang lain, sebutnya Udaka Ramaputa. Nah, dari petapa Udaka Ramaputa ini beliau mewariskan lagi semua kepandaian gurunya, yaitu meditasi yang mendalam, disebut arupa jhana tingkat 4, ya, lebih tinggi dari Alara Kalama. Ini adalah tingkat meditasi yang paling tinggi yang ada pada saat itu ya, tidak ada lagi meditasi yang lebih tinggi dari tingkatan arupa jhana ini tingkat 4. Nah, meskipun demikian beliau masih belum menemukan jalan untuk terbebas dari penderitaan usia tua, sakit dan kematian. Oleh karena itu beliau tinggalkan gurunya ini dan mencoba cara penyiksaan diri ya, yang sangat keras. Ya, dari zaman Sang Buddha itu lebih dari 2600 tahun sampai sekarang ya, kalau kita satu waktu pergi ke India ya, kita masih bisa menjumpai ada petapa-tapa yang melaksanakan penyiksaan diri. Nah, ini Bodhisatta atau ya calon Buddha ini melaksanakan penyiksaan diri selama 6 tahun. Kemudian ada 5 petapa lain yang juga melaksanakan penyiksaan diri 5. Jadi ber-6 ya, 6 orang ini ya melakukan penyiksaan diri. Ya, penyiksaan diri. Jadi badannya ini disiksa. Ya, tidur di udara terbuka, badannya disiksa. Kemudian makanya sesedikit mungkin ya, dilaksanakan 6 tahun sampai badannya kurus kering ya.
Nah, kalau diteruskan ya bisa meninggal dunia. Nah, ternyata cara penyiksaan diri ini juga tidak membawa hasil. Nah, kebetulan pada waktu itu ada seorang ibu bernama Sujata mempersembahkan makanan. Nah, beliau terima lagi makanan ini dan makan lagi sehingga badan beliau jadi sehat kembali. Nah, 5 pertapa yang sama-sama itu melaksanakan cara penyiksaan diri melihat bahwa pimpinannya ini sudah makan lagi, dikiranya sudah menyerah, ya, tidak mau mencari kesucian, ya, sudah menyerah mau jadi mewah-mewah lagi. Nah, maka 5 pertapa ini meninggalkan beliau. Nah, mereka pergi ke Taman Rusa Sipatana di daerah itu Varanasi, ya, kota Varanasi. Ya, sekarang itu Sarnath, ya, di Sarnath. Nah, ini Bodhisatta ditinggalkan sendirian, tidak putus asa. Kemudian meditasi di bawah pohon Bodhi. Kemudian menggunakan napasan, ya, sebagai objek. Jadi meditasi itu banyak objeknya. Nah, salah satu menggunakan napas, ya, napas masuk, napas keluar itu. Nah, ini kalau dilaksanakan bisa mencapai meditasi yang mendalam, disebut rupa jhana. Ya, rupa jhana 1, 2, 3, 4. Nah, setelah mencapai rupa jhana 4, nah bisa mengetahui, ya, mendapatkan pengetahuan yang pertama, yaitu beliau ingat kembali kelahiran beliau yang lalu. Ya, nanti di kitab suci ya disebut Jataka, ya, Jataka ini menceritakan kehidupan beliau, ya, sebelum jadi sama Sambuddha. Ya, kitab suci Jataka. Kehidupan beliau sebelum menjadi sama Sambuddha. Kehidupan beliau selama menjadi calon Buddha atau Bodhisatta atau Bodhisatwa. Ada lebih dari 500 kelahiran, ya, di buku Jataka. Nah, ini pengetahuan ke-1 yang beliau dapatkan, ya, ingat-ingat lagi kehidupan beliau yang lalu. Nah, kemudian beliau dapat pengetahuan lagi yang nomor 2, yaitu kematian dan kelahiran kembali, ya, makhluk-makhluk sesuai dengan karmanya. Ya, pengetahuan ketiga, beliau mendapatkan 4 kebenaran mulia. 1, kebenaran mulia tentang duka. 2, kemudian mulia tentang sebabnya duka. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang berakhirnya duka atau lenyapnya duka. Yang keempat, jalan, kebenaran mulia tentang jalan untuk mengakhiri atau memusnahkan penderitaan. Ya, jalan ini terdiri dari 8 bagian. 1 jalan terdiri dari 8 bagian, yaitu pandangan benar, ya, samadhi. Yang kedua, pikiran benar, sama sangkapa. Yang ketiga, ucapan benar, sama waca. Nah, yang keempat, perbuatan benar, sama kamanta. Yang kelima, mata pencarian benar, sama jiwa. Kemudian yang keenam, daya upaya yang benar, sama wayama. Ketujuh, perhatian benar, sama sati. Kedelapan, konsentrasi pikiran benar, sama samadhi. Ya, dengan diketemukannya kembali jalan untuk mengakhiri duka, maka beliau sukses, ya, menjadi sama Sambuddha. Ya, seorang sama Sambuddha itu yaitu orang yang mencapai kesucian, pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri dan dapat membimbing, ya, dapat membimbing makhluk lain, apakah manusia atau dewa, sehingga makhluk yang lain itu juga bisa mencapai kesucian. Nah, ini sama Sambuddha.
Ya, nanti ada lagi kalau di zaman kegelapan, ada lagi orang yang mencapai kesempurnaan dengan usaha sendiri tapi tidak bisa ngajar. Nah, ini namanya Paceka Buddha. Ya, Paceka Buddha. Nah, beliau ini adalah Sama Sambuddha. Nah, setelah menjadi Sama Sambuddha, dia menemukan kembali 4 kebenaran mulia. Maka beliau ingat itu 5 pertapa yang dulu sama-sama ya melaksanakan cara penyiksaan diri. Nah, sekarang ada di Taman Rusa. Maka beliau dari Bodh Gaya, ya, beliau meditasi di bawah pohon Bodhi itu di Bodh Gaya di India. Kemudian jalan kaki, ya, jalan kaki. Ya, 6 hari, 6 malam, 1 minggu sampai. Nah, 1 minggu sampai, maka beliau memberikan pelajaran, ya, tentang apa yang beliau capai. Ya, 4 kebenaran mulia itu. Ya, dimulai dengan 2 cara ekstrim yang harus dihindarkan oleh seorang pertapa. Ya, yang satu kama suka likani yoga, yaitu mengumbar nafsu keinginan indria yang disebut ya hina, ya, tidak mulia, ya, tidak bermanfaat, yaitu hanya duniawi. Ya. Kemudian cara ekstrim yang kedua yang harus dihindarkan itu cara penyiksaan diri, ya, sudah dilaksanakan. Ini harus dihindarkan. Karena itu mendatangkan penderitaan dan tidak bermanfaat dan tidak mulia. Nah, beliau mengajarkan jalan tengah, yaitu 4 kebenaran mulia itu. Ya, tadi 4 mulia. 1 kebenaran mulia tentang duka. Nah, hidup ini adalah duka, ya. Badan jasmani duka, batin juga duka. Ya, kemudian sebabnya duka itu apa? Ya, tanha. Kemudian yang ketiga, kalau tanha ini dikikis habis, maka akan bebas dari duka. Kemudian yang 4, jalan, ya, untuk mengikis itu tanha itu, ya, terdiri dari 8 yang tadi sudah disampaikan. 8 ini bisa disingkat menjadi ya sila, samadhi, panya. Ya, jadi prakteknya dia melaksanakan sila, ya, tadi kalau umat melaksanakan 5 sila, ya, 5 sila. Ya, yang tadi tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan pelanggaran seksual, tidak berbohong, tidak minum minuman keras. Nah, ini melaksanakan sila. Setelah itu mengembangkan samadhi, ya, samadhi. Ya, samadhi. Konsentrasi pikiran seperti tadi metta bhavana atau anapanasati. Nah, nanti kalau pikirannya sudah bisa dikonsentrasikan, ya, melaksanakan panya, bijaksanaan. Ya, untuk mendapatkan kebijaksanaan harus melaksanakan meditasi yang disebut vipassana, ya, vipassana bhavana. Nah, nanti dengan vipassana bhavana dapat mengikis, ya, kekotoran batin itu, tanha, ya, sedikit demi sedikit, ya, loba, dosa, moha, ya, dikikis sehingga bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian dengan vipassana. Ya, jadi tingkat sucian ke-1 Sotapanna, tingkat sucian kedua Sakadagami, tingkat sucian 3 Anagami, tingkat sucian ke-4 Arahat. Nah, waktu diberikan pelajaran ini 5 pertapa, maka yang paling pimpinannya, ya, namanya Kondanya, ya, semuanya ada 5. Kondanya, Wapa, Badiya, Mahanama, Asaji, ya, ada 5 pertapa. Maka yang setelah diberikan pelajaran, yang pertama-tama mencapai kesucian, yang ke-1 itu adalah Kondanya. Ya, istilahnya kalau kita baca kitab suci, ya, yang kinci samudaya damang sabantang nirodha damanti. Apapun, ya, hal apapun yang mempunyai sebab, maka itu akan berakhir kalau sebabnya dihilangkan. Ini satu
kalimat atau pernyataan bahwa yang bersangkutan itu telah mencapai tingkat kesucian yang ke-1, Sotapanna. Ya, yang pertama mendapat tingkat kesucian ke-1 yaitu Kondanya. Kemudian selanjutnya yang 4 juga dapat mencapai kesucian, ya, berturut-turut gitu. Dengan demikian maka ada 6 orang suci, yaitu sama Sambuddha 1 dengan 5 orang pertapa itu yang telah mencapai kesucian. Ya, kemudian 5 pertapa itu mohon ditabiskan menjadi biku. Kemudian ditabiskan oleh Sang Buddha, ya, ditabiskan sendiri oleh Sang Buddha, ya, dengan perkataan ehi biku, ya datanglah biku, ya sudah jalan sudah diajarkan untuk mengakhiri penderitaan. Maka 5-5-nya itu jadi biku. Nah, jadi ada 6 biku, ya, sama Sang Buddha 1 dengan 5 pertapa yang sudah jadi biku, yang semuanya mencapai kesucian. Jadi ada 6 orang suci. Sehingga dengan demikian di dunia terdapat permata sangga, ya, Sanggaratana. Ya, sebelumnya ada Buddha Ratana, Dhamma Ratana. Ya, dengan adanya 6 orang suci maka komplit, ya, sudah komplit, sudah ada 3 permata. Buddha, Dhamma, Sangha. Ya, kita tadi berlindung, ya, Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami, ya. Sanggang kita berlindung pada Sangha, ya, kepada Sangha yang terdiri dari orang-orang suci, ya, orang-orang suci. Ya, Sanggang Saranang Gacami. Ya, pada saat itu, ya, maka 3 permata sudah komplit, ya. Maka asada ini penting sekali, ya, penting. Ya, terjadi di Sarnat. Ya, nanti kalau satu waktu mempunyai kesempatan, ya boleh ikut, ya boleh ikut Dhammayata. Ya, Wihara Dhammacakka, ya mengadakan Dhammayata, ya. Ya, minimal setahun 1 kali. Nanti bisa mengunjungi tempat ini, ya, di Sarnat. Jadi ini bukannya dongeng, bukannya cerita buatan. Ya, memang benar-benar terjadi. Ya, kenapa kita tahu? Nah, karena di waktunya lalu ada Kaisar Asoka, Kaisar Asoka yang mendirikan satu tugu, ya, Tugu Asoka. Ya, itu bahwa menandakan di tempat situ, ya, pernah terjadi, ya, Sang Buddha memberikan khotbah pada 5 pertapa, ya, di Sarnat. Nah, nanti ada ya reruntuhannya, ya, mungkin udah nggak komplit. Ya, sudah tidak komplit, mungkin sudah runtuh. Tapi masih ada, ya, runtuhannya di situ. Nah, itulah kita pada hari ini memperingati, ya, peristiwa itu. Dan kita sangat beruntung. Ya, beruntung. Kenapa beruntung? Kenapa beruntung? Karena satu, kita sekarang udah lahir lagi jadi manusia. Ya, jadi manusia ini bisa belajar Dhamma. Ya, kalau yang bukan manusia, makhluk yang menderita seperti binatangnya, di sini banyak ini kucing, ya. Nah, kucing nggak bisa belajar Dhamma. Nah, kita manusia ini bisa belajar Dhamma. Mungkin ada anjing lagi, ada tikus, nah nggak bisa belajar Dhamma. Itu kelahiran yang menderita. Kita ini kelahiran yang bagus, baik, udah lahir jadi manusia. Dan lebih beruntung lagi, udah jadi manusia itu udah beruntung. Nah, beruntung lagi kita bisa mengenal ajaran Sang Buddha. Ya, tidak banyaklah orang di dunia ini yang bisa mengenal ajaran Sang Buddha. Nah, kita bisa mengenal ajaran Sang Buddha, maka beruntung, ya, udah jadi manusia beruntung. Nah, bisa mengenal lagi ajaran Sang Buddha, beruntung. Kemudian lagi kita bisa melaksanakan ajaran Sang Buddha. Tadi perdana, ya, Pindapata, melaksanakan sila,
bawana. Nah, kita beruntung lagi ya, sudah berapa kali itu beruntungnya. Ya, untungnya sudah berapa kali. Ya, banyak. Kemudian, nah kita juga lahir atau ada kelahiran ini di zaman di mana ajaran Sang Buddha masih kita dapatkan. Ya, tadi saya sudah katakan, ya kitab sucinya masih komplit, ya. Sehingga kita bisa ya mengenal jalan Sang Buddha dan melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ya, untuk ya keberuntungan kita ya dalam hidup ini di dunia maupun nanti satu waktu kita ini semuanya akan meninggal dunia, ya tidak mungkin hidup untuk selamanya. Ya, cepat atau lambat nanti akan meninggal dunia. Nah, kalau kita meninggal dunia, nah kita bisa lahir lagi di alam yang bahagia. Ya, lahir lagi di alam manusia atau lahir lagi di alam dewa. Ya, karena kalau kita melaksanakan dana sila, ya nanti kalau kita meninggal dunia, kita bisa lahir di alam dewa. Ya, ada 6 alam dewa. Ya, kalau kita berdana melaksanakan sila, bisa lahir di salah satu dari 6 alam dewa. Ada dewa, alam dewa Catu Maharajika, ya, dewa loka. Ada yang kedua Tawatingsa dewa loka, ketiga Yama dewa loka, keempat Tusita dewa loka, kelima Nimanarati dewa loka, keenam Paranimita Wasawati dewa loka. Nah, kalau kita bisa ya, kita berdana ya tadi Pinapata yang perdana, kita melaksanakan sila. Nah, kapan aja kita meninggal dunia, nah kita bisa lahir di salah satu alam dewa itu. Ya, nanti di kitab suci ada namanya Wimanawatu, ya Wimanawatu. Kita cerita bagaimana ya dewa itu ya pada waktu jadi manusia diperbuat baik apa sehingga jadi dewa, ya lahir lagi jadi dewa. Ya, diceritakan Wimanawatu, ya Wimanawatu, kitab suci yang namanya Wimanawatu. Nah, kalau kita lebih tinggi lagi, kita melaksanakan ajaran Sang Buddha lebih tinggi lagi samadhi, ya sila samadhi. Jadi tadi meta bawana, ya meta bawana, ya dengan cinta kasih yang universal. Nah, kita melaksanakan itu, nanti makin lama makin mendalam, bisa mencapai ya tingkat meditasi yang disebut jana, ya jana, meditasi yang mendalam. Nah, kalau kita bisa meditasi mencapai jana, nah kalau meninggal bisa lahir di alam Dewa Brahma, itu lebih tinggi dari 6 alam dewa. Ya, Dewa Brahma. Ya, jadi kalau kita lagi melanjutkan lagi dengan vipassana, ya vipassana, kita memperoleh kebijaksanaan, ya kebijaksanaan, sehingga kita bisa mengikis itu kotoran batin, ya tanha, yang sebabnya duka itu kita bisa mengikis sedikit demi sedikit, ya kita bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, di zaman Sang Buddha itu banyak umat berkeluarga yang mencapai tingkat kesucian. Ya, yang terkenal adalah Anantapindika, ya. Seorang pedagang yang sukses, kaya raya. Dia punya istri, punya anak. Dia melaksanakan itu dana, sila, bawana, hingga bisa mencapai tingkat kesucian ke-1. Kemudian anak perempuannya ya melaksanakan dana sila bawana, bisa mencapai tingkat kesucian kedua, ya lebih tinggi dari ayahnya. Kemudian ada lagi yang umat-umat lain yang melaksanakan jalan Sang Buddha bisa mencapai tingkat kesucian ketiga, anagami. Kemudian juga ada yang bisa mencapai tingkat kesucian keempat, arahat, yaitu Raja Suddhodana, ya sebelum meninggal dunia diberikan pelajaran oleh Sang Buddha, ya sehingga bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, jadi umat yang berkeluarga, yang punya keluarga
baik laki-laki maupun perempuan. Ya, nanti ada ibu-ibu namanya Ibu Wisaka. Ya, juga bisa mencapai tingkat kesucian ya. Ya, jadi bisa melaksanakan ya. Ya, bisa mencapai tingkat kesucian. Ya, bukan hanya biku saja. Nah, tapi umat pun bisa mencapai tingkat kesucian ya, melaksanakan dana, sila, bawana. Ya, ini makanya tadi saya katakan ya, kita semuanya ini beruntung ya, beruntung. Ya, hidup sebagai manusia dan ya sekarang ajaran Sang Buddha masih dikenal. Nah, nanti satu waktu ajaran Sang Buddha ini dilupakan orang. Ya, kalau kita hidup di zaman itu, nah, nanti tidak bisa ketemu ajaran Sang Buddha. Nah, sekarang ini masih ada, ya masih berlaku, ya komplit ajaran Sang Buddha itu masih ada. Ya, dana, sila, bawana itu masih komplit. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidup kita sebagai manusia. Ya, kita ya melaksanakan ajaran Sang Buddha semaksimal mungkin. Kalau bisa kita bisa mencapai tingkat sucian arahat. Ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya satapana. Ya, kalau nggak bisa ya nanti ya lahir lagi jadi manusia lagi. Atau lahir lagi di alam dewa ya, melaksanakan dana, sila, bawana ya. Nah, jadi kita ya minimal 1 tahun 1 kali kita ingat lagi ajaran Sang Buddha ya, seperti ya pada hari ini ya, hari Asada kita ingat lagi ya, ingat lagi. Nah, kita melaksanakan lagi gitu terus ya sampai kita mencapai tingkat sucian tertinggi arahat. Nah, itu baru selesai sudah. Ya, tugas kita sebagai umat Buddha sudah selesai. Kalau kita bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, kalau kita belum bisa mencapai, nah belum selesai. Ya, belum selesai. Oleh karena itu kita berjuang ya sesuai dengan ya kemampuan kita ya, semaksimal mungkin. Ya, dana, sila. Ya, kalau bisa lagi samadhi, kalau bisa lagi panya, sila, samadhi, panya. Sehingga kita dapat manfaat yang maksimal. Ya, kehidupan kita jadi manusia ini kita manfaatkan supaya kita dapat semaksimal mungkin ya. Nah, semoga ya peringatan pada hari ini, perayaan pada hari ini ya kita ingat lagi, kita berjuang lagi sehingga kita dapat kebahagiaan ya dalam hidup ini dan hidup selanjutnya sampai kita mencapai tingkat sucian arahat di mana kita sudah bebas dari penderitaan ya. Semoga semuanya berbahagia.